Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, sebelum saya lanjut teman-teman ya, ada berita yang kurang mengenakan ya. Karena di Kuwait ya mereka memban kripto ya, semua ya, mulai dari mining, exchange, perdagangan dan pokoknya semua di ban ya di Kuwait ya. Dan yang lebih parah lagi, pemerintah Amerika Serikat lagi-lagi menjual Bitcoinnya teman-teman ya, sekitar 8.000 lebih, tepatnya 8.200 Bitcoin ya. Dan ya benar saja dan pantas saja market langsung bereaksi ya. Buktinya Bitcoin bergeser dari 30, dari di atas 30 ribuan sekarang posisinya di 29.800-an ya. Untuk 24 jam ini 0,37% sudah terjadi penurunan ya. Ethereum juga sudah nggak di 1900 dan rata-rata yang lain pada mengikuti. Mungkin di sini terjadi panic attack teman-teman ya, sehingga ya Kuwait ikutan ya, kira-kira seperti itu. Oke. Kita langsung ya, jadi ini dua berita teman-teman yang harus kita bahas, tapi saya jadiin satu ya. Pemerintah Amerika Serikat menjual 8.200 Bitcoin lagi karena kemarin 9 ribuan ya. Ini menurut data dari data on chain ya, kira-kira seperti itu. Pemerintah Amerika Serikat perlahan tapi pasti melepaskan diri dari Bitcoin yang terhubung ke Silk Road ya. Dan di sini analis data on chain ya, CryptoQuant, dia telah mengkonfirmasi rumor sebelumnya bahwa pemerintah Amerika Serikat telah menjual sejumlah besar Bitcoin lainnya yang terhubung ke pasar darknet ya, yang sudah tidak berfungsi ya, atau Silk Road ini. Dan ada beberapa poin di sini dalam sebuah laporan dibagikan ya dengan Crypto Potato. Perusahaan tersebut mengatakan bahwa perusahaan tersebut menjual 8.200 Bitcoin dari peretas Silk Road, James Zong, pada 12 Juli ya. Ini sedikit di bawah perkiraan sebelumnya, menunjukkan bahwa pemerintah telah memindahkan sekitar 9.826 dari dompetnya yang diketahui ya. Itu juga kurang dari penjualan pertama ya yang dikonfirmasi pemerintah sebesar 9.861 Bitcoin ya. Ini lepas juga ini teman-teman. Ini senilai 216 juta dolar ya pada bulan Maret. Jadi ini kesekian kalinya menjual ya, menjual Bitcoin ya di Amerika ya. Dan 9.319 Bitcoin juga ya langsung dipindahkan dalam satu transaksi ya, yang mengirimkan 8.200 Bitcoin ke satu alamat ya, dan 1.119 Bitcoin ke alamat lain. Dan yang poin selanjutnya ya, alamat sebelumnya meneruskan 8.200 Bitcoin ke alamat yang berbeda, dan setiap alamat menerima 79 Bitcoin ya, tulis CryptoQuant seperti itu. Dan koin-koin ini akhirnya disimpan ke bursa atau digabungkan kembali ke dompet yang lebih sedikit ya. Jadi diputar-putar sama mereka, ujung-ujungnya dijual teman-teman. Dan benar saja ya, market langsung bereaksi ya dengan berita ini. Dan meskipun belum dikonfirmasi ya, alamat dengan 1.119 Bitcoin diyakini dikendalikan oleh pemerintah. Alamat ini kemungkinan besar adalah alamat perubah transaksi ya. Katanya seperti itu. Perusahaan mengatakan bahwa pemerintah masih memiliki 195.307 Bitcoin. Wow, ini banyak sekali teman-teman ya. Ini kalau dilepas semua pasti akan dump teman-teman ya. Pasti akan dump. Ini terkait dengan penyitaan dari insiden kriminal lainnya, termasuk peretasan di Bitfinex. Jadi Amerika ini setiap hasil sitaan ya, hasil sitaan dari hacker, dari penipuan kripto dalam bentuk Bitcoin, mereka langsung sell ya. Itu kenapa market bereaksi sekali lagi. Nah, bukan dengan itu saja teman-teman ya, tapi di sini di Kuwait ya, ini bad news juga ya. Ini bukan food ya, ini bad news ya. Jadi Kuwait melarang aktivitas perdagangan, investasi dan penambangan kripto. Jadi benar-benar dikosongkan dari kripto ya untuk di Kuwait ini. Keputusan untuk menerapkan langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Kuwait untuk memerangi kegiatan pencucian uang ya. Berarti sistemnya saja sih, sistem negara mereka saja yang kurang berkembang mungkin menurut saya ya. Kalau masih berpikir takut ada pencucian uang, karena sekelas apa namanya, SEC ya di Amerika sudah nggak berpikir tentang itu ya. Malah kalau sistemnya bagus, sistem blockchain ini bisa jadi apa namanya, alternatif untuk orang takut cuci uang ya. Soalnya setahu saya tornado
Tornado Cash sudah nggak ada ya, sudah nggak ada. Oke, regulator keuangan Kuwait mengeluarkan surat edaran untuk melarang pengguna cryptocurrency untuk pembayaran atau investasi dan sekuritas dan instrumen keuangan lainnya yang yang diatur oleh Bank Sentral Kuwait dan Otoritas Pasar Modal atau CME ya. Ini dikecualikan dari larangan tersebut. Pokoknya yang kripto aja katanya ya. Selain melarang cryptocurrency ya untuk pembayaran atau investasi, Otoritas Pasar Modal Kuwait telah menerapkan larangan mutlak ya pada semua penambangan aset digital. Ya, ini ya ya bad news teman-teman ya. Dan untuk melindungi publik ya, regulator telah mengeluarkan peringatan terhadap perusahaan yang menyediakan segala bentuk layanan kripto ya. Intinya apapun yang melayani kripto itu di-ban sama mereka ya. Dan regulator lokal juga dilarang mengeluarkan lisensi apapun, memungkinkan perusahaan menyediakan layanan aset kripto. Jadi pembukaan exchange atau perdagangan kripto juga mereka nggak akan ACC ya untuk pemerintahnya. Dan di sini larangan tersebut ditujukan ya untuk memenuhi rekomendasi Global Financial Action Task Force ya atau FATF ya untuk aset kripto dan mengikuti studi ke sektor tersebut oleh Komite Nasional untuk memerangi pencucian uang. Aturan diberlakukan untuk menyelaraskan dengan rekomendasi global untuk aset kripto yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force ya. Kejadian menyeluruh juga dilakukan oleh Komite Nasional Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Oke, jadi masih isu yang lama ya, karena dulu kan food pertama kalau saya nggak salah untuk Bitcoin itu adalah diciptakan untuk mendanai teroris. Tapi mereka masih berpikir seperti itu ya, padahal di luar sudah enggak teman-teman ya. Dan kajian menyeluruh juga dilakukan oleh Komite Nasional Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di sektor aset digital sebelum langkah-langkah terbaru diperkenalkan. Sementara itu CME mengeluarkan peringatan kepada warga mengenai risiko yang terkait dengan cryptocurrency yang tidak stabil dan tidak diatur, yang tidak memiliki status hukum, dan penambahan bahwa setiap pelanggaran terhadap larangan ini akan dikenakan hukum. Kurang update saja sih menurut saya ya. Menurut saya kalau di Kuwait sampai memban kripto dengan semua alasan ini ya, saya rasa kurang update saja ya, kurang update saja. Karena kalau kita berpikir sebenarnya bukan rata-rata tapi dengan CBDC pun tertarik dengan kripto dengan dunia digital ya karena blockchain ya, karena bisa di track kok ya, bisa di track. Tapi nggak tahu ya bagaimana sistem mereka. Tapi kalau sistem negara ya kita nggak bisa lawan ya, itu negara mereka, kira-kira seperti itu. Nah, dengan dua berita ini teman-teman, market langsung bereaksi ya. Kita lihat untuk Bitcoin di sini langsung terjadi penurunan ya semalam kalau saya nggak salah ya. Di sini awalnya dari sini ya, dari 30 ya, dari 30.000 ya, langsung dia turun, naik lagi dan sekarang posisi di 29 ribuan ya, 29.800-an dengan volumenya juga turun ya 0,42%. Tapi yang signifikan sih XRP ya kalau saya nggak salah ya, karena volumenya gede juga nih untuk XRP ya. Oke, sampai di sini teman-teman ya, semoga bermanfaat ya, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.